Kan yang pertama-tama saya menyampaikan apresiasi sekali kepada Pak Gubernur DKI Jakarta yang mana langsung dalam konteks sigap ya, sigap langsung waspada. Selama 1 bulan ini di DKI ini ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 pasien yang dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak usah panik, tidak usah berlebih dalam respon, tapi kita semua harus bersiap. Jokowi cuti jadi presiden dan Anies yang gantikan sementara. Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi dinilai lambat dalam penanganan virus corona yang sudah menjadi wabah dunia. Tidak hanya dinilai lamban, publik juga menilai kasus corona ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi. Hal berbeda dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cepat penanganan, responsif, dan transparan menyampaikan data. Karena hal itu, warganet ada yang mengusulkan Jokowi dan jajarannya cuti dulu dan diganti Anies Baswedan untuk menangani corona. Seperti akun dari Uyobek yang menuliskan, Pak Jokowi, untuk penanganan wabah virus corona ini dan langkah-langkah ke depan, Bapak dan jajarannya cuti saja dulu jadi presiden dan kabinet. Ganti dengan Pak Anies dan perangkat di DKI. Syukur-syukur seterusnya. Nyadar dirilah. Terima kasih. Demikianlah disampaikan dari akun Uyobek di Twitter pada Jumat 13 Maret 2020. Usulan ini pun disambut baik oleh netizen. Seperti akun @ipung Lombok. Setuju. Sementara kabinet Jokowi lockdown. Aku juga yes. Orang kampung @abiowomart. Setuju. Sementara kabinet Jokowi lockdown. #lockdown Indonesia. Begitulah tanggapan dari @ipung Lombok. Kalau Bapak Jokowi punya malu, mestinya Anda meletakkan jabatan secara baik biar Anda terhormat. Karena semenjak Anda menjadi Presiden Indonesia, makin kacau balau. Kebanyakan rakyat Indonesia rasakan saat ini menderita kecuali para buzzer Anda yang merasa bahagia saat ini. Negeriku sekarat. Begitulah tulisan dari @akun CJ_penipu. Indonesia jangan sampai terlambat lockdown. Anies sudah mencicil lockdown. Apa itu lockdown? Lockdown adalah sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena alasan sesuatu yang darurat. Cambridge. Lockdown efektif dengan kebijakan pemerintah untuk menutupi sejumlah public meeting atau kerumunan yang berpotensi menularkan virus corona. Transportasi publik dihentikan, toko ditutup, sekolah diliburkan, dan sejenisnya. Kecuali public service yang keberadaannya menjadi denyut nadi kehidupan seperti layanan kesehatan, rumah makan, dan food market yang menyediakan kebutuhan harian. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sudah memulai langkah. Sejumlah tempat wisata seperti Monas, Ragunan, dan Ancol ditutup untuk 2 minggu ke depan. Tak menutup kemungkinan akan menyusul tempat-tempat public interaction yang lain. Anies juga meminta semua warga Jakarta tidak keluar rumah kecuali untuk kebutuhan yang sangat urgent. Ini tanda kebijakan lockdown sudah dicicil. Secara nasional, itu kewenangan pemerintah pusat. Wilayah DKI, Anies punya tanggung jawab sekaligus kewenangan untuk lockdown jika diperlukan. Mengingat, ada 6 kasus COVID-19 di Singapura dan 1 kasus di Australia yang diklaim penularannya dari Jakarta. Kenapa harus lockdown? Sebab yang pertama, penyebaran COVID-19 ini masif. Lonjakan jumlah orang yang terinfeksi sangat tinggi. Sehari kenaikan angkanya bisa lebih dari 100%. Pada Kamis, 34 orang yang terinfeksi, Jumatnya sudah mencapai 69 orang. Itu yang terlacak. Lonjakan angka ini menunjukkan bahwa ada yang tak terlacak. Berapa jumlahnya dan di mana wilayahnya tak ada data dan susah diprediksi. Sebab, satu orang bisa jumpa 100 orang dalam beberapa hari saja dan di tempat yang berbeda. Kedua, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dan tak terlacak tadi tanpa disadari terus menebar virus kepada banyak orang yang berinteraksi dengannya. Semacam sistem multi-level marketing atau MLM.
Sistem LMM ini berlaku secara alamiah dan masif dalam penyebaran virus corona. Jadi jangan kaget jika beberapa hari ke depan, jumlah orang Indonesia yang terinfeksi COVID-19 ini melonjak angkanya secara berlipat. Tidak 100% lagi, tapi ribuan persen. Ini karena penyebarannya tak mampu di-tracking dengan akurat, dan inilah yang terjadi di sejumlah negara. Satu orang terinfeksi, maka semua anggota keluarganya kemungkinan juga terinfeksi. Dan masing-masing anggota keluarga itu punya komunitas dan berinteraksi dengan orang yang berbeda. Masing-masing menginfeksi anggota keluarga yang lain, dan begitu seterusnya. Coba hitung keberapa banyak orang yang terinfeksi oleh satu anggota keluarga itu. Nggak mungkin semuanya bisa di-tracking. Sudah ada 109 negara terinfeksi, hanya butuh 3 bulan. Dahsyat. Ini epidemi global. Penyebarannya lewat interaksi sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Anda salaman, rangkulan, cipika-cipiki, atau berada dalam jarak kurang dari 1 meter di KRL, MRT, bus, atau rumah makan, itu namanya interaksi langsung. Interaksi tidak langsung ketika Anda pegang gagang pintu atau sebuah gelas yang dipegang oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Anda berpotensi terinfeksi loh. Siapa yang jamin bahwa saat ini Anda tidak terinfeksi COVID-19? Anda sudah diperiksa dengan alat yang tepat? Soal gejala bisa 14 hari atau lebih baru kelihatan. Saat dimana virus corona sudah berhari-hari menyerang, dan kondisi Anda ternyata sudah lumayan parah. Sebagaimana himbauan Pak Jokowi dan juga Anies Baswedan, sering cuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan yang tidak perlu. Lockdown menghindarkan warga negara dari kerumunan yang tidak urgent. Agar tak terinfeksi melalui interaksi sosial, China telah melakukannya dan terjadi penurunan drastis. Memang, lockdown punya resiko sangat besar, terutama resiko sosial dan ekonomi. Tapi demi keselamatan nyawa warga negara, pil pahit harus ditelan bersama-sama. Darurat, toh hanya seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Tak perlu nunggu keadaan seperti yang dialami China, Italia, Iran, Korea Selatan, Denmark, Filipina, Irlandia, dan negara-negara terlambat lockdown setelah banyak korban terinfeksi. Liburkan sekolah selama 2 minggu selama 1 bulan. Hentikan sementara transportasi umum, tutup tempat hiburan, kafe, toko yang tidak menyediakan kebutuhan harian. Ini akan meminimalisir penyebaran COVID-19. Sekaligus memudahkan petugas kesehatan untuk melakukan tracking terhadap orang-orang yang terinfeksi. Setelah ada kepastian bahwa penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan dan semua orang yang terinfeksi terlacak, kondisi bisa dinormalkan kembali. Kebijakan lockdown dicabut, langkah ini jauh lebih efektif sebagai upaya pengendalian penyebaran virus. Kita tunggu, kapan Pak Jokowi sebagai kepala negara mengambil keputusan untuk lockdown? Makin cepat, makin bagus. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melalui surat resmi telah meminta Presiden Jokowi melakukan langkah, termasuk mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Itu artinya desakan untuk lockdown. Converse ini levelnya seorang presiden. Harusnya rakyat pasti akan tenang dan kompak bersama-sama dalam penanggulangan wabah mendunia ini. Sehat selalu untuk Pak Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Begitulah sekilas cuitan dari Mas Piu di laman akun Twitternya terkait dengan langkah yang harus diambil pemerintah dalam menangani isu penyebaran virus COVID-19. Jokowi cuti jadi presiden dan Anies yang gantikan sementara. Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi dinilai lambat dalam penanganan virus corona yang sudah menjadi wabah dunia. Tidak hanya dinilai lamban, publik juga menilai kasus corona ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi. Hal berbeda dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cepat penanganan, responsif, dan transparan menyampaikan data. Karena hal itu, warganet ada yang mengusulkan Jokowi dan jajarannya cuti dulu dan diganti Anies Baswedan untuk menangani corona. Seperti akun dari Uyobek yang menuliskan, Pak Jokowi, untuk penanganan wabah virus corona ini dan langkah-langkah ke depan, Bapak dan jajarannya cuti saja dulu jadi presiden dan kabinet. Ganti dengan Pak Anies dan perangkat di DKI. Syukur-syukur seterusnya. Nyadar dirilah. Terima kasih. Demikianlah disampaikan dari akun Uyobek di Twitter pada Jumat 13 Maret 2020. Usulan ini pun disambut baik oleh netizen. Seperti akun @ipunglombok. Setuju.
Sementara Kabinet Jokowi lockdown.